Oke, siapin diri kalian ya. Karena cerita kali ini tuh bukan cuma serem, tapi juga absurd. Lu akan ngerasain yang namanya campuran antara horor, keputusasaan, rasa penasaran, dan lo bakal mulai nanya ke diri lo sendiri. Ini beneran kejadian nyata atau cuma ilusi seseorang yang udah kejebak di titik paling rapuh dalam hidupnya? Bayangin deh, lo naik gunung sendirian. Udah capek, udara tipis, jauh dari sinyal, jauh dari manusia lain. Terus, lo hilang. Bukan hilang kayak kesasar biasa ya, tapi benar-benar hilang kayak ditelen sama hutan. 4 hari. Lo sendirian di antara pohon-pohon tinggi yang bisikannya kayak ngerasuki kepala lo. Makanan habis, minum cuma dari embun. Malam-malam dingin sampai tulang kayak digigiti. Dan selama 4 hari itu, satu-satunya makhluk yang nemenin lo bukan hewan, bukan manusia, tapi seorang perempuan misterius yang muncul entah dari mana. Gak ada suara langkahnya, gak ada sinyal kehidupan dari luar, tapi dia ada. Ngobrol, senyum, kasih makanan, nemenin lo tidur. Tapi lo gak tahu dia siapa, dari mana asalnya, dan apa tujuannya. Nah, cerita ini jadi viral banget beberapa bulan lalu. Hebohnya gak cuma di kalangan pendaki, tapi juga sampai masuk media lokal, bahkan sempat dibahas di komunitas horor online karena saking aneh dan misteriusnya. Kejadiannya di Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat. Buat yang belum tahu, Cikuray itu gunung tertinggi di Garut, dengan ketinggian sekitar 2.821 meter di atas permukaan laut. Gunungnya nggak sepopuler Semeru atau Rinjani, tapi jadi spot favorit para pendaki lokal. Soalnya pemandangannya keren banget, terutama pas sunrise. Tapi di balik keindahannya, Cikuray juga punya sisi gelap. Banyak pendaki yang cerita tentang gangguan gaib, suara-suara aneh, bahkan penampakan di beberapa titik jalur pendakian, terutama pas lo udah nyampe di atas 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, karakter utama kita di cerita ini namanya Damar. Umurnya 24 tahun, anak Bandung. Dari pengakuannya, dia udah cukup sering naik gunung. Udah pernah ke Papandayan, Gede, Pangrango, bahkan Merbabu juga. Tapi entah kenapa, waktu itu dia pengen coba naik ke Cikuray. Katanya, dia lagi ada di fase hidup yang cukup berat. Masalah kerjaan, masalah keluarga, dan ya, galau karena hubungan yang baru aja kandas juga. Jadi dia mutusin buat naik sendiri. Katanya sih buat self-healing, nyari ketenangan, ngilang bentar dari bisiknya kota, dari notifikasi HP, dan semua tekanan yang bikin dia ngerasa kayak tenggelam. Lu tau lah, kadang gunung tuh jadi tempat pelarian yang paling jujur. Di sana, lo cuma berhadapan sama alam dan diri lo sendiri. Damar berangkat hari Jumat pagi dari jalur pemancar. Jalur ini terkenal cukup curam dan panjang, tapi view-nya bagus dan biasanya bisa nyampe puncak dalam waktu sekitar 6-7 jam kalau jalan santai. Dia bawa perlengkapan standar, tenda ringan, sleeping bag, matras, makanan buat 2 hari, kompor mini, air, dan logistik kecil lainnya. Semua aman. Dia juga sempat update story di Instagram waktu baru nyampe pos pendakian. Story terakhir yang sempat disimpan sama temennya adalah waktu dia nyampe pos 3 dengan caption, "Sendiri itu tenang, tapi jangan kesepian ya." Setelah itu semua mendadak senyap. Damar gak update apa-apa lagi. Teman-temannya juga gak bisa hubungi. Dan dia juga gak muncul-muncul di hari kedua. Sampai akhirnya hari keempat. Warga dan tim SAR dapat laporan dari pendaki lain yang nemuin dia dalam kondisi lemes, baju kotor, dan matanya kosong. Kayak orang habis ketemu sesuatu yang susah dijelasin. Tapi lu tahu apa yang paling bikin merinding? Damar ngaku dia gak sendirian. Katanya, selama 4 hari dia dirawat sama seorang perempuan. Cewek muda, cantik, rambut panjang, kulitnya pucet banget, tapi senyumnya tenang. Cewek itu yang ngasih dia makan, yang nenangin waktu dia mulai panik, dan yang bilang
tenang aja, belum waktunya kamu pulang. Tapi nanti juga dikasih jalan. Itu kata-katanya. Dan dari situ, kisah horor ini benar-benar mulai menyentuh sisi terdalam manusia. Ini bukan cuma soal makhluk gaib, tapi soal batas antara realita dan ilusi. Tentang gimana alam bisa ngeliatin kita sisi lain dari dunia yang mungkin gak semua orang bisa lihat. Kita bakal ngulik semua yang dialamin Damar satu persatu. Tapi sebelum itu, tarik nafas dulu. Karena yang akan lo dengar setelah ini bisa aja bikin lo mikir 2 kali sebelum naik gunung sendirian lagi. Hari itu, Damar mulai pendakiannya dari jalur pemancar, salah satu jalur yang cukup populer buat naik ke puncak Cikuray. Tapi jangan salah, jalur ini tuh nggak bisa dianggap enteng. Medannya curam, banyak tanjakan, dan minim bonus alias jalan datar. Apalagi kalau lo naik pas musim kemarau, debu tebal dan tanah kering bakal bikin perjalanan makin berat. Tapi karena Damar udah cukup berpengalaman, semua itu masih bisa dia lewatin dengan lancar. Dari base camp ke pos 1, dia jalan dengan ritme santai. Sambil sesekali ngerekam video pendek, motoin pemandangan, dan ngeluarin jokes sendiri kayak orang lagi healing beneran. Pos 2 juga masih oke. Dia sempat berhenti buat makan cemilan dan minum ion. Di pos 3, dia sempat update story, nulis caption yang katanya, "Sendiri itu tenang, asal jangan kelamaan." Story itu yang akhirnya jadi jejak digital terakhir sebelum semuanya berubah. Begitu dia ninggalin pos 3 dan masuk ke jalur vegetasi rapat. Nah ini nih, bagian yang katanya paling aneh. Disitulah atmosfer mulai berubah. Jalurnya udah gak sejuk lagi, tapi malah dingin banget. Dingin yang menusuk kayak udara pagi di ketinggian. Padahal waktu itu masih jam 2 siang. Pepohonan makin tinggi, daun-daunnya nutupin cahaya matahari, dan semak-semak mulai tumbuh liar di sisi kanan kiri jalur. Tapi yang paling bikin dia merinding, hening. Benar-benar hening. Biasanya lo masih bisa dengar suara burung, jangkrik, atau desir angin yang nyenggol daun. Tapi ini nggak ada apa-apa, kayak dunia mendadak ngepos. Dan seiring langkahnya makin dalam, Damar mulai ngerasa kayak dia nggak sendiri. Rasanya kayak ada yang ngikutin dari belakang. Tapi tiap kali dia berhenti dan nengok, kosong. Cuman batang pohon dan kabut tipis yang mulai naik pelan-pelan dari sela-sela tanah. Awalnya Damar pikir itu cuma sugesti. Mungkin karena dia lagi sendirian dan badan juga mulai capek. Tapi perasaan itu makin kuat. Tiap kali dia jalan, ada kayak suara samar-samar daun kegeser. Kayak langkah kaki, tapi pelan dan putus-putus. Dan itu konsisten, selalu di belakang, jaraknya gak pernah berubah. Sampai akhirnya dia nyampe di pos 4, sekitar jam 3 sore. Di pos itu, Damar mutusin buat istirahat. Badannya udah mulai lelah, dan suasana makin bikin dia gak nyaman. Dia duduk di atas akar pohon besar, minum dari botol yang dia bawa. Tapi pas dia mau ambil logistik kecil dari tas daypacknya, dia kaget, tas kecil itu hilang. Padahal terakhir kali dia inget, tas itu masih nempel di bahu sebelah kiri. Isinya, makanan ringan, headlamp, peta jalur pendakian yang dia print sebelumnya, power bank, dan pisau lipat kecil. Damar mulai panik. Dia ngebongkar semua barangnya, ngecek tumpukan carrier, buka-buka jaket. Tapi benar-benar nggak ada. Tas itu hilang, lenyap kayak ditarik keluar dari dimensinya sendiri. Dan lo harus ingat, di gunung, kehilangan logistik itu bisa bahaya banget, apalagi kalau lo sendirian. Dia coba jalan balik sekitar 100 meter buat nyari, sambil nandain pohon biar nggak nyasar. Tapi nggak ada jejak. Bahkan anehnya, jalur yang tadi dilewatin berubah. Jalurnya jadi kayak lebih sempit, dan beberapa tanda yang tadi sempat dia lihat, kayak batu besar dan pohon berlubang, mendadak nggak ada. Seolah dia masuk ke bagian hutan yang beda. Tapi karena langit juga udah mulai gelap dan kabut makin tebel,
Akhirnya Damar mutusin buat berhenti nyari dan mulai bikin tenda darurat. Dia cari tanah datar dekat semak yang agak bersih, pasang flysheet, iket kedua batang pohon, terus gelar matras lipat dan sleeping bag seadanya. Anginnya dingin banget, dan waktu dia lagi nyalain kompor mini buat bikin kopi sachet, koreknya nggak nyala. Dia coba satu lagi dari kantong celana, nggak nyala juga. Padahal itu korek baru dan gasnya masih penuh. Dari situ, hal-hal aneh mulai kejadian. Waktu malam turun, suara hening berubah. Ada kayak busikan pelan dari arah semak-semak. Nggak jelas ngomong apa, cuma kayak nyebut-nyebut nama. Mar, Dam, Mar. Pelan banget, tapi cukup buat bikin bulu kuduk naik. Damar coba pasang earphone, nyetel lagu dari HP, tapi sinyal nggak ada dan baterai udah mulai drop. Dia diam di dalam tenda, selimutan, nahan takut. Tapi waktu dia merem, suara itu makin dekat. Ada suara dedaunan keinjek dan Damar yakin banget ada sesuatu yang berdiri di luar tendanya. Dia coba ngintip dari sela flysheet dan di situ dia ngelihat bayangan seseorang. Berdiri, diem dan gak gerak sama sekali. Rambutnya panjang, jatuh sampai ke bawah. Tapi Damar gak bisa lihat wajahnya. Yang bikin ngeri, sosok itu berdiri gak jauh dari tempat dia tidur. Bahkan kayak ngeliatin langsung ke dalam tenda. Tapi waktu dia buka tenda dan senter ke arah luar, gak ada siapa-siapa. Dan itu baru malam pertama. Malam pertama, suasana makin jadi. Kabut makin tebel, suara binatang hutan tetap nggak ada, dan udara makin dingin menusuk sampai ke tulang. Damar sempat ketiduran sebentar, tapi sekitar jam 11 malam, dia kebangun gara-gara dengar suara. Awalnya pelan, kayak angin nabrak dedaunan. Tapi lama-lama berubah, jadi suara cewek nangis. Pelan, tertahan, dan kedengeran jelas banget dari balik pohon besar yang nggak jauh dari tendanya. Damar masih mikir positif, mungkin halusinasi karena capek, mungkin cuma suara angin yang ngaco. Tapi anehnya, suara itu makin jelas dan makin deket, nggak cuma sekali dua kali, tapi kayak cewek itu nangis beneran. Tangisannya sedih, panjang, dan penuh rasa putus asa. Nggak teriak, tapi menusuk. Damar akhirnya memberanikan diri buat keluar. Dia nyalain senter, nyorot ke sekitar. Udara langsung kerasa lebih dingin pas dia buka tenda. Dan waktu sinar senternya nyorot ke sela-sela pohon di depannya, dia kaget. Ada sosok perempuan berdiri jauh di antara kabut. Diam, gak gerak, ngeliatin dia langsung. Bajunya kebaya putih, kusam, panjang sampai ke tanah. Rambutnya panjang banget, basah, jatuh nutupin sebagian wajah. Tapi dari jarak segitu, Damar bisa ngerasa dia bukan orang biasa. Tapi anehnya, dia gak ngerasa takut, gak kayak ketemu pocong atau kuntilanak yang bikin lu langsung pengen kabur. Justru sebaliknya. Ada rasa damai yang gak bisa dijelasin. Tenang. Kayak lagi ngelihat seseorang yang udah lama banget dikenal, padahal jelas-jelas dia gak pernah ketemu sosok itu sebelumnya. Damar cerita, perempuan itu pelan-pelan jalan nyamperin dia. Langkahnya ringan banget, hampir gak ninggalin suara. Dan waktu dia udah cukup deket, dia berhenti, lalu ngomong. Suaranya lembut, tapi jelas. Namaku Sari, katanya. Tenang aja, aku di sini buat nemenin kamu. Kamu belum siap turun. Jadi biarin aku yang jagain. Damar cuman bengong, gak bisa ngomong apa-apa. Tapi entah kenapa, dia langsung percaya. Sosok itu gak kelihatan menyeramkan, walaupun suasananya udah kayak di film horor. Mereka sempat ngobrol, katanya. Tapi Damar cuman ingat potongan-potongan. Tentang Sari yang bilang dia tinggal di tempat ini, dan bahwa dia udah sering nemenin orang-orang yang nyasar. Kalimat itu bikin Damar sedikit merinding.
tapi dia masih ngerasa tenang. Akhirnya sosok Sari itu perlahan hilang masuk kabut. Paginya, sekitar jam 6, Damar kebangun karena sinar matahari nyelip masuk ke sela flysheet. Dia duduk, kepala masih berat. Dan yang bikin dia langsung sadar semalam bukan mimpi. Ada bekas jejak kaki kecil di tanah di sekitar tendanya. Jejaknya jelas banget, kecil dan seolah mondar-mandir di sekitar tempat tidur. Nggak cuma satu arah, tapi muter. Dan lebih aneh lagi, ada sebungkus nasi uduk di samping tasnya. Lengkap dengan tempe goreng, telur, sambal, dan sepotong kerupuk yang masih renyah. Damar yakin 100% dia nggak bawa itu. Logistik dia hilang sejak hari sebelumnya. Tapi karena dia udah lapar parah dan lemes, dia akhirnya makan. Rasanya normal. Nggak aneh, nggak basi, tapi tetap bikin dia mikir. Siapa yang naruh? Hari kedua, dia mutusin buat coba turun. Dia inget jalur pendakian, apalagi udah sering naik gunung. Tapi makin jauh dia jalan, makin aneh. Jalurnya berubah-ubah. Kadang jelas, kadang hilang. Beberapa kali dia ngerasa udah nemu jalan keluar, tapi 15 menit kemudian, dia balik ke tempat yang sama. Pohon besar dengan akar yang melingkar kayak ular, dan daun-daunnya aneh. Mirip tangan manusia, panjang dan runcing. Awalnya dia pikir itu cuma perasaan. Tapi setelah kejadian yang sama berulang lebih dari 3 kali, dia sadar. Dia muter-muter di tempat yang sama. Dan yang bikin makin merinding, setiap kali dia berhenti istirahat, sosok cewek itu, Sari, muncul lagi. Nggak pernah deket, tapi selalu dalam pandangan. Kadang duduk di atas batu, kadang berdiri di balik kabut, kadang cuma bayangan putih di antara semak. Tapi selalu ada. Nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin. Malam kedua dia tidur lebih awal karena badan udah capek banget. Tapi malam ketiga, dia kebangun lagi karena mimpi yang nggak biasa. Dalam mimpinya, dia duduk di atas batu besar. Di sampingnya, Sari. Tapi yang bikin ngeri, di sekeliling mereka, ada puluhan sosok bayangan berdiri melingkar. Tubuh mereka kayak manusia, tapi wajahnya kosong. Nggak punya mata, mulut, atau hidung. Cuman permukaan polos kayak lilin. Dalam mimpi itu, Sari megang tangannya dan bilang, "Jangan dengerin suara mereka. Mereka bukan buat kamu. Kamu belum waktunya." Dan detik berikutnya, semua sosok bayangan itu bergerak pelan ke arahnya. Damar kebangun dengan nafas ngos-ngosan, baju basah karena keringat. Tapi tubuhnya nggak ngerasa sakit, padahal dia udah 4 hari lebih di hutan, cuma minum air dari embun dan makan nasi misterius itu. Harusnya dehidrasi, lemes, atau bahkan hipotermia. Tapi tubuhnya stabil. Aneh, hari keempat pagi dia nyoba jalan ke arah lain. Gak pakai feeling lagi, tapi ngikutin arah matahari. Dan gak lama setelah itu, dia ngelihat warna mencolok di kejauhan, rompi oranye. Tim SAR. Tapi yang bikin merinding, lokasi dia ditemuin ternyata di jalur pendakian lama yang udah ditutup sejak 2010. Jalur itu terkenal angker dan katanya sering jadi tempat orang hilang. Padahal dari GPS, dia harusnya masih di jalur utama, gak pernah nyimpang jauh. Tapi entah kenapa, dia bisa muncul di tempat yang udah bertahun-tahun gak dipakai. Tim SAR yang nemuin Damar bilang mereka nemu dia lagi duduk sendiri, diem dan senyum-senyum sambil ngobrol sendiri. Katanya dia lagi ngobrol sama temennya. Tapi pas ditanya siapa, Damar cuma jawab pelan, "Sari, dia yang nolongin aku." Damar dievakuasi dalam keadaan sadar, tapi pandangannya kosong. Dia duduk diam di atas tandu darurat, mata ngelamun, dan cuma jawab seperlunya pas ditanya. Tim SAR yang nemuin dia bilang, dari awal ketemu sampai berhasil turun, Damar kayak orang linglung. Sesekali senyum sendiri, kadang ngomong pelan banget,
kayak lagi ngobrol sama orang yang nggak kelihatan. Tapi yang bikin merinding, dia terus bilang, "Tenang aja, Sari, gua udah ketemu orangnya." Pas sampai di posko evakuasi, tim medis langsung periksa kondisi fisiknya. Ajaibnya, meskipun udah 4 hari lebih hilang di gunung, Damar nggak kekurangan cairan, nggak luka, bahkan tubuhnya relatif bersih. Padahal medan tempat dia ditemukan itu penuh semak berduri dan jalurnya udah lama nggak dilewatin manusia. Waktu tim SAR balik ke lokasi tempat Damar ditemukan, mereka nemuin sesuatu yang aneh banget. Nggak ada bekas api unggun, nggak ada tenda. Bahkan rumput di situ nggak kelihatan seperti pernah diinjak atau ditidurin. Tapi ada satu hal yang bikin mereka semua diem. Di tanah lembab itu cuman ada 2 jenis jejak kaki. Jejak pertama jelas milik Damar. Ukurannya sesuai, arah langkahnya juga logis. Tapi jejak kedua jauh lebih kecil. Ukurannya kayak kaki anak-anak atau perempuan. Jejak itu muncul di beberapa titik di sekitar area tempat Damar duduk. Lalu yang paling aneh, jejak itu mengarah ke balik semak, terus hilang. Nggak ada jejak lanjutannya. Padahal tanah di situ masih basah karena kabut pagi. Setelah Damar dibawa pulang dan kondisinya mulai pulih, dia baru pelan-pelan cerita semuanya. Tentang suara tangisan di malam pertama, tentang sosok perempuan berbaju kebaya putih, tentang makanan yang tiba-tiba muncul, dan tentang mimpinya yang dikelilingi bayangan tanpa wajah. Ceritanya konsisten. Nggak ada bagian yang janggal atau berubah-ubah. Bahkan dia bisa ceritain dengan detail, seolah-olah semua itu baru terjadi sejam yang lalu. Tapi bagian yang paling bikin keluarganya dan semua orang yang dengar merinding adalah saat Damar ngeluarin satu barang dari dalam tasnya. Sebuah kain putih kecil, dilipat rapi, dan ada bordiran bunga melati di ujungnya. Kain itu halus banget, kayak kain lawas yang dirawat baik-baik. Dia bilang, kain itu dikasih sama si Sari sebelum mereka berpisah. "Ini kenang-kenangan," katanya. "Biar kamu inget aku dan inget tempat ini." Ibunya Damar langsung gemeteran pas lihat kain itu. Soalnya, kain kayak gitu dulu biasa dipakai sama perempuan Jawa zaman dulu. Bukan buat dipakai harian, tapi buat ngebungkus rambut setelah dimandikan di kali atau sumur. Fungsinya kayak penutup aurat sekaligus simbol kesucian. Dan biasanya, kain itu cuma ada di desa-desa tua. Nggak dijual bebas dan udah jarang banget yang punya. Beberapa tetua desa yang lihat kain itu juga langsung pasang wajah aneh. Salah satu dari mereka, nenek sepuh yang jarang ngomong, cuma bilang pelan, "Ini kain dari dunia sebelah." Sampai sekarang, Damar nggak pernah naik gunung lagi. Bahkan sekadar lewat di kaki gunung pun dia hindari. Kalau ada yang nanya kenapa, dia cuma senyum lalu bilang, "Gua ngerasa gua pernah masuk ke tempat yang bukan buat manusia. Dan beruntungnya, gua masih dibolehin pulang." Kadang malam-malam dia suka bengong di teras rumah. Pandangannya kosong, tapi sesekali senyum kecil. Kayak ngingat seseorang yang nggak bisa dijelasin. Pernah suatu malam, ibunya lihat Damar duduk sendirian, megang kain itu sambil bisik-bisik pelan. "Terima kasih Sari, gue nggak akan lupain lo." Dan yang lebih bikin merinding, sejak saat itu setiap malam Jumat Kliwon, keluarga Damar selalu nyium bau bunga melati yang samar, meskipun nggak ada bunga di rumah mereka. Cerita ini nyebar luas. Banyak yang sengira Damar ngalamin dimensi lain di Cikuray. Ada juga yang bilang itu tempat tinggal para penunggu hutan. Tapi yang pasti, kejadian ini ninggalin satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Sari? Apakah dia penunggu gunung yang baik hati? Atau dia cuma salah satu penghuni dunia lain yang cuman iseng main sama manusia? Gimana menurut lo? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan sekali lagi, buat lo yang punya cerita seram, pengalaman horor, entah itu di gunung, di jalan, atau rumah lo sendiri, kirim ke email di deskripsi ya. Kita tunggu banget ceritanya buat diangkat di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe,
Dan aktifin lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video horor misteri, kisah nyata mistis, dan cerita-cerita lokal paling bikin merinding lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya, dan ingat, kalau lo naik gunung, jangan cuma siapin fisik, tapi juga mental dan hati.